aku komunikasi organisasi yang jujur aja bikin aku tuh mikir kalau misalnya orang lain itu nggak nurut sama omongan kita itu bukan salah mereka, tapi ya dari cara kita ngomongnya aja. Judul bukunya yang bakal kita bahas yaitu How to Can Others in Your Organization to Think and Act Differently. Penciptanya itu Robert de Gilbert, teman-teman. Oh iya, hari ini tuh aku bakal ditemani reviewer yang sangat mantul, teman-teman. Super tajam pasti analisisnya. Tapi kadang suka ngeteh omongannya, teman-teman. Ini dia Wina. Oke, terima kasih untuk kesempatannya Cia. Halo semuanya, di sini aku akan mereview buku. Nah, jadi di buku ini intinya itu adalah bahwa kita itu bagaimana sih menyampaikan pesan yang nggak cuma didengar, tetapi juga akan diikuti. Karena penulisnya sendiri, yaitu yang bernama Gilbert, itu bagi dia komunikasi itu bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga bagaimana itu mempengaruhi tindakan seseorang juga. Nah, jadi di dalam buku ini tuh ada 4 chapter, seperti 4 fondasi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang pertama itu ada inovasi, itu seperti menarik perhatian orang. Lalu yang kedua itu ada reaction, memahami reaksi dari audiens kita. Yang ketiga itu adalah grouping, yaitu memahami pengaruh kelompok terkait penyampaian komunikasi. Dan yang keempat adalah witnessing, yaitu menunjukkan bukti. Nah, jadi 4 itu adalah fondasi utama nih untuk supaya pesan kita itu bisa tersampaikan pada audiens dan diikutin. Wah, menarik banget tuh Win, kayaknya aku jadi pengen tahu deh bab 1 itu isinya kayak apa, Win. Oke, kita langsung lanjut aja ke bab 1 ya. Iya. Nah, jadi di bab 1 itu mengenai inovasi nih. Nah, jadi saat kita menyampaikan informasi, saat kita berkomunikasi, musuh terbesar itu bukan penolakan, tetapi adalah ketidakrelevanan. Saat kita menyampaikan sebuah informasi nih, berkomunikasi dengan orang, kemungkinan orang itu kan pasti bertanya-tanya kayak apa hubungannya, apa itu bisa jadi beban nggak buat aku, kayak gitu kan pasti bertanya-tanya. Nah, apa ada beberapa indikator yang membuat pesan kita itu bisa menarik apa enggak. Yang pertama itu kalau bisa pesan kita itu bisa nggak menjadi prioritas dibandingkan pesan-pesan dari yang lain, atau kalau enggak bisa nggak pesan kita ini mendorong orang untuk melakukan apa yang kita sampaikan. Nah, kalau menurut Gilbert itu ada 3 level nih komunikasi. Yang pertama itu adalah mengajar, yaitu saat kita memberi informasi, lalu masuk ke tahap selanjutnya itu adalah mempengaruhi. Di sana itu kita harus bisa membuat orang itu memahami dan peduli apa yang kita sampaikan. Dan yang terakhir itu adalah kita sedikit memaksa orang ya, tapi bukan mengintimidasi. Itu kayak kita itu mendorong orang supaya bergerak agar mereka itu menerima pesan dari kita dan bergerak terdorong nih untuk melakukan apa yang kita sampaikan. Intinya seperti itu. Bab 1. Oke, jadi intinya tuh bab 1 itu kayak pesan itu cuma nyangkut sampai di telinganya orang aja, tapi harus sampai nyentuh turun ke hati supaya orang ini bergerak apa mau kita. Iya, Berat banget Win, tapi ya berat banget, tapi ya kita harus bisa gimana caranya. Makanya kita harus pandai-pandai membaca reaksi dari orang. Nah, ini tuh bakal lanjut nyambung nih sama bab kedua, yaitu soal reaction. apa itu Win, kayaknya aku penasaran deh. Penasaran? Gimana kalau kita langsung lanjut ke bab 2 aja? Oke, nah untuk di bab 2 ini kita lanjut adalah tentang reaction. Nah, kita itu harus pandai-pandai nih melihat pesan dari kita itu apakah diterima atau ditolak kayak gitu. Karena kadang audiens itu merespon itu secara emosional, bukan secara logis. Jadi kayak main perasaan kalau saat kita menyampaikan informasi. Nah, tugas kita itu adalah memprediksi kira-kira kita diterima atau ditolak nih saat menyampaikan informasi. Nah, itu kita harus bisa memprediksi. Setelah kita bisa memprediksi, kita bisa memilih nih cara untuk menyampaikannya itu gimana kayak gitu. Nah, ada beberapa pendekatan yang efektif nih menurut Gilbert. Salah satunya itu menghindari kalimat tuduhan kayak gitu, atau lebih kalimatnya itu dan disarankan lebih empati, kayak saya tahu kok ini tuh tugasnya berat, tapi saya percaya kamu bisa. Nah, kayak gitu kan lebih menyentuh. Jadi bisa merubah nih, awalnya dia agak nolak kayak gitu, bertanya-tanya kenapa kok harus saya, jadi lebih oh mungkin saya dipercaya bisa melakukan hal ini, seperti itu untuk reaction. Oh, jadi ini tuh kayak mirip kalau aku mau minta tolong sama orang tapi takut nyusahin gitu ya. Iya, jadi kita juga harus kasih pengertian, jadi nggak nyuruh-nyuruh doang gitu. Jadi biar yang disuruh juga merasa oh iya kenapa nih
logis tadi. Notok, jadi aku kayaknya next time harus kampeling lah kalau mau nitip makanan sama kamu. Boleh boleh. Nah, Win, aku mau nanya deh, kalau misalnya orang nggak punya empati gitu, terus kayak gimana, Win? Nah, kadang kan kalau orang susah ya, kalau misalnya kita udah kasih pendekatan empati tapi dia masih nggak mau nurut nih sama kita deteksi dia nggak mau nurut. Nah, selanjutnya itu ada di bab 3 itu dibahas, yaitu soal group thinking. Nah, jadi seseorang itu nggak hanya dipengaruhi dari dorongan di dalam, tapi juga dipengaruhi dari orang-orang sekitarnya. Nah, biasanya mereka itu mengikuti suara mayoritas. Misalnya kita nyuruh dia untuk nggak mandi, tapi mayoritas itu mandi, jadi kan dia pasti nurut untuk mandi, kayak gitu. Nah, biasanya itu pemimpin orang-orang yang dihormati itu lebih didengar, kayak gitu. Seseorang ini mungkin lebih mendengar orang-orang yang punya pangkat, kayak gitu-gitu. Nah, kalau kata Gilbert itu ada hal yang harus dipahami untuk mempengaruhi kelompoknya nih. Jadi kalau kita mempengaruhi seseorang itu, kita juga terkadang harus mempengaruhi kelompok sekitarnya. Yang pertama itu seperti pemimpin informalnya, yaitu orang-orang yang dihargai atau yang punya pangkat. Lalu yang suaranya itu rasional, biasanya pendapatnya itu bisa logis gitu. Jadi di logika orang itu bisa masuk, kayak gitu. Dan yang ketiga itu yang paling diikuti sama orang-orang, misalnya kayak selebgram kayak gitu-gitu kan pasti kayak FOMO-FOMOan, nah, kayak seperti itu. Jadi bab 3 itu membahas soal nggak hanya individunya aja, tapi orang-orang sekelilingnya itu juga mempengaruhi. Kalau kata Gilbert itu seperti itu. Berarti kayak misalnya di kelas tiba-tiba ketua kelas bilang nggak usah kumpul tugas hari ini, kan pasti langsung satu kelas bilang merdeka gitu nggak Nah, sih? iya betul banget. Kan karena ya itu tadi mempengaruhi seorang-orang sekitarnya. Kamu nih udah rajin-rajin kerja nih, terus tiba-tiba teman-temanmu nggak kerjain tugas, ya pasti kamu kayak buat apa aku kerjain, ya udah nggak usah aku kumpulin. Biasanya gitu, nggak relate nggak sih? Relate banget sih, ya kan? Tuh kalau ilmu mempengaruhi doi gimana, Win? Waduh, itu susah sih kalau masalah perasaan. Masalahnya perasaan itu nggak tahu bisa diteliti apa enggak ya. Aduh, boleh. Iya. Oke, habis itu terakhir nih pasti ada bab 4 kan? Iya, dan untuk bab selanjutnya itu kita masuk ke witnessing. Nah, untuk yang bab terakhir, bab 4 itu membahas soal witnessing nih. Nah, witnessing itu adalah pembuktian nyata. Jadi kita itu nggak hanya mempengaruhi individunya, mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya, tapi kita juga harus memberi contoh nyata, kayak gitu. Nah, menurut Gilbert ini ada bentuk-bentuk witnessing. Ada 4. Yang pertama itu adalah menampilkan testimoni. Jadi kita juga harus memberikan testimoni nih agar orang itu bisa percaya dan akhirnya mengikuti apa yang kita komunikasikan ke dia. Lalu yang kedua itu menunjukkan hasil nyata. Jadi nggak hanya omongan aja. Kalau sekarang kan bahasanya bullshit kayak gitu ya. Iya. Nah, yang ketiga itu memperlihatkan orang lain yang sudah mengalami perubahan. Misalnya memberi contoh nyata kayak ini loh, si ini tuh melakukan ini jadinya gini. Kamu mau nggak? Kayak kan itu kan kayak mancing-mancing orang. Nah, mungkin itu bisa. Lalu adalah memberikan bukti visual, karena manusia itu lebih bisa mencerna logikanya itu jika ditunjukkan visual, kayak misalnya grafik, foto, video, seperti itu. Nah, menurut Gilbert itu witnessing ini tuh yang paling efektif untuk mempengaruhi orang. Ada contoh nyatanya dari buku itu disebutkan daripada kita bilang metode baru ini tuh sangat efektif. Nah, itu tuh kayak nggak usah langsung aja menunjukkan ini loh dari datanya itu metode ini tuh udah berhasil, kayak gitu. Langsung aja ditunjukkan bukti nyatanya kalau ada, seperti itu. Berarti kayak misalnya ada influencer nih, terus nge-review di TikTok, terus habis itu aku ikutan beli, itu termasuk witnessing nggak? Iya, itu termasuk witnessing. Karena kan dia kan pakai produknya nih waktu live, waktu itu kan banyak. Sekarang kan selebgram tuh pada gonta-ganti skincare, karena kalau selebgram A nih testimoni bagus, pindah skincare A. Lalu selebgram coba skincare B, pindah skincare B, kan seperti itu. Nah, itu tuh contoh dari witnessing kayak gitu. Pantas deh, aku itu sering ngalamin witnessing kebocoran. Berarti kamu itu korbannya. Iya, lagi kayaknya aku harus belajar nih lewat buku Iya, ini. kamu harus baca banget buku ini karena di sini tuh kamu bisa, dan kan komunikasi itu penting ya. Nah, itu kamu harus baca
drama seni dan cover bukunya ini loh. Soalnya simple, vibe-nya itu kayak aku tuh serius tapi santai kayak gimana gitu loh. Apa sih maknanya? Buku ini ya, kalian juga bisa lihat ya guys, bukunya ini sesimpel ini, tapi menurut kalau kita maknai, dia tuh punya makna yang mendalam banget. Contohnya dia ini didominasi sama warna hijau kan. Nah, warna hijau itu kan kayak nature, kayak alam, itu kan membawa ketenangan seperti itu. Nah, di sini tuh di tengah sini tuh ada gambar nih, ada orang menarik keledai dengan tali kan. Nah, ini tuh punya kayak makna khusus nih, dimana prianya itu seperti pemimpinnya. Nah, sedangkan keledainya itu audiensnya yang coba diajak nih untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh pemimpinnya. Nah, sedangkan talinya itu adalah pesannya, dan padang luas ini adalah organisasinya, seperti itu. Jadi gimana nih, maknanya dalam banget nggak? Tuh, Padahal sesimpel ini aja nih, ini tuh udah menggambarkan bagaimana isi bukunya, bagaimana seorang pemimpin itu mencoba menyampaikan pesan, dan gimana ya, kan nggak semua orang bisa nurut kayak gitu. Nah, buku ini bakal membantu banget kayak gitu. keren banget sih Win, cocok ya buat ngajarin orang supaya dia itu berubah tanpa bikin orang tuh ngamuk, tersinggung. Kitanya juga santai aja kan. Kitanya juga terkesannya nggak memaksa, nggak egois gitu kan. Iya bener banget. Tapi ini apa? Kayak shit gitu kan atau gimana? Iya, mirip ya. Ya mirip-mirip lah, keledai bisa apapun itu, pokoknya dia ini melambangkan sebuah audiens yang mencoba untuk digiring lah untuk supaya mau melakukan apa yang kita sampaikan. Nah, ada nih satu kata-kata dari buku ini tuh yang nempel banget di aku, kayak menyentuh hatiku banget. Itu dia tuh bilang, manusia itu bukan keras kepala, tetapi mereka itu cuma butuh alasan yang kuat untuk bergerak dan untuk mendengarkan apa mau kita. Mereka tuh cuma butuh alasan gitu. Bagus banget nggak sih? Makna banget. Itu indah banget kata-katanya. Di hati. Iya. Aduh. Tapi ya ini tuh kayak aku tuh kayak ngerasa diriku kalau aku diajak diet, terus kamu bilang alasannya kayak dia kamu tuh cantik sih pasti sudah. Tapi aku tuh baru ngegas Win. Kalau nggak gitu nggak mau ngegas. Iya, itu kamu butuh alasan kan. Kalau kamu nih cuman disuruh, "Hai, diet aja," terus lah buat apa aku diet? Makanan enak nih, banyak makanan enak. Buat apa diet? Nah, harus dikasih alasan. Kamu harus diet biar nanti waktu kita ngedate nih, kamu bisa pakai dress body kayak gitu kan, kamu jadi aku pingin, jadinya kamu semangat nih buat diet. Nah, kayak gitu contohnya. Masuk juga ya Win. Ini kayak celing gitu di kepala aku. Bener banget, bukunya waktu aku baca itu kayak bagus sih, kayak bermakna banget di semua aspek kehidupan, karena kan komunikasi itu penting ya di semua aspek kehidupan. Jadi kayak kalau orang tuh nggak mau berubah, berarti cara narik talinya dia yang salah. Berarti kayak dia kalau nggak mau berubah, kita nyuruhnya ngasih taunya yang salah. Mungkin kita perlu metode pendekatan yang lain nih, kayak banyak metode pendekatan yang lainnya. Bisa pakai yang tadi, yang individu aja, atau kelompok sekitarnya, atau witnessing tadi, langsung dicontohin, kasih contohnya, jadi biar dia langsung tertampar gitu. Iya ini tuh kayak ini bukunya tuh kayak relate banget, soalnya kayak segebetanku ngechat aku udah makan belum, kayak simple banget tapi meaningful gitu. Aku kayak kepikir aja 1 bulan. Kebawa terus ya kemana-mana. Iya Win, betul banget. Wah lengkap banget ya Win, dari bab 1, bab 4 sampai kamu ngasih aku penerangan dalam otak aku itu kayak aku tuh bisa ngerti sekarang kalau mau memengaruhi orang tuh ada ilmunya, bukan sekedar ngomong aja ya teman-teman. Terima kasih loh buat kamu yang udah sharing ilmunya, dan sabar banget gak Gabi pertanyaan-pertanyaan. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman, dan kalian tuh bisa lebih jago dalam komunikasi organisasi. See you on the next video teman-teman. Terima kasih.